Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan rezeki kita, yang telah menciptakan bumi dan seluruh isinya beserta seluruh jagat raya ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir kelak. Di subuh yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat-nikmat kepada kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, mohon izin mungkin kajiannya sedikit berbeda dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Pada subuh kali ini kami ingin berbagi kisah bagaimana kondisi dakwah di pedalaman. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan, saya asli dari Bekasi, dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk tugas di pedalaman suku Tauta'awana, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di mana sampai dengan hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum beragama, tidak punya agama. Mereka hidup liar nomaden di dalam hutan. Kemudian tidak tahu apa itu di Indonesia, tidak tahu presidennya siapa, tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana bisa bertahan hidup di dalam hutan. Dan di kesempatan subuh kali ini, sekali lagi mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mentakdirkan kita untuk hidup di pusat ibu kota ini, di Jakarta ini, dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai kenikmatan yang kita nikmati pada kesempatan hari-hari yang kita jalani. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit potret bagaimana kondisi mereka di pedalaman. Ini rumah-rumah mereka, dan dakwah dirintis di tempat ini sejak tahun 2002. Mulai masuk dakwah ke tempat ini. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan sedikit tentang kami, bahwa gerakan dakwah ini diinisiasi oleh Allahyarham Bapak Dr. Muhammad Natsir, atau yang kita kenal dengan seorang Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Dan beliaulah yang mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan NKRI. Indonesia pernah terpecah menjadi negara-negara bagian. Kemudian beliau keliling ke negara-negara bagian untuk menggabungkan kembali agar Indonesia tidak kembali terjajah. Dan itulah yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1967 beliau mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia, kantor pusatnya di Jalan Kramat Raya 45 di depan Kecamatan Senen. Dan sejak berdirinya 1968 mulai mengirimkan dai-dai muda ke seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah sampai saat ini dai-dai terus dikirimkan untuk bisa membersamai saudara-saudara kita di daerah terluar, terasing, terdalam
yang ada di penjuru Indonesia agar Indonesia dan dakwah di pedalaman bisa terus tersebar. Saat ini Dewan Dakwah Islam Indonesia dipimpin oleh Dr. Hadian Husaini. Dan kemudian sebelum masuk ke kisah bagaimana kondisi dakwah di pedalaman, kami sebelum dikirimkan ke pedalaman terlebih dahulu dikader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir selama 4 tahun, kemudian membina masyarakat pedalaman dan memberdayakan masyarakat di pedalaman. Ini sedikit ada cuplikan profil tentang kampus kami. Ini cuplikan-cuplikan bagaimana perjalanan dakwah di pedalaman. Nah, ini kondisi kaderisasi di kampus kami di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan ini full beasiswa. Jadi full beasiswa dari dana infak, zakat dan sedekah. Alhamdulillah saat ini ada 800 mahasiswa dan mahasiswi yang dikader di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kalau yang putra, yang laki-laki tepatnya di Tambun, kalau yang putri di Cipayung di Jakarta Timur. Sekali lagi ini full beasiswa, jadi bagi para jamaah yang punya anak atau keponakan yang ingin melanjutkan kuliah dan menjadi da'i ilallah bisa mendaftarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir dengan program studi komunikasi penyiaran Islam dan pemberdayaan masyarakat Islam. Dan ini sedikit cuplikan bagaimana untuk bisa sampai ke tempat saya bertugas. Jadi di tempat ini untuk bisa sampai ke Kampung Mu'alaf Dusun Ngoyo, tempat saya bertugas namanya Kampung Mu'alaf Dusun Ngoyo, itu perjalanannya dari Kecamatan Mamosalato itu memakan waktu 9 sampai 10 jam, Mbak. Menggunakan sepeda motor. Kalau jalan kaki itu jalannya bisa 2 hari 2 malam. Menggunakan kalau jalan kaki 2 hari 2 malam, dan di sana masih banyak sekali masyarakat yang belum beragama. Jarak dari pusat kecamatan Mamosalato ke dalam hutan kurang lebih memakan waktu sekitar 9 sampai 10 jam menggunakan kendaraan bermotor. Dan apabila hujan turun, maka perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 hari. Masyarakat Muslim suku Teluk-Tawana di Dusun Ngoyo kurang lebih berjumlah sekitar 150 jiwa. Mereka telah dibina langsung oleh Dai Dewan Dakwah Islam Indonesia sejak tahun 2004. Selain itu, masih banyak orang wana yang belum memiliki agama dan perkampungan. Jumlah mereka kurang lebih diperkirakan sekitar 1000 jiwa dan tersebar di dalam hutan. Mari dukung dan bantu program pekaderan dai dan pengurunan dai ke daerah pedalaman bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan tadi kalau bagus bisa pakai motor, Pak. Tadi 9 sampai 10 jam. Kalau kondisinya hujan, maka seperti ini jalannya. Kalau sudah begini, ini 2 hari 2 malam baru tembus ke tempat kita bertugas, tempat di mana perkampungan yang kita bina. Dan pertama kali sampai ke sini, saya juga bertanya-tanya kepada Ustadz Sigit,
Ketua Dewan Dakwah Morowali Utara yang menempatkan saya di sini. Ustadz, kenapa kami jauh-jauh dari Jakarta harus ditugaskan ke tempat ini? Maka beliau katakan, kalau tidak ada dai yang dikirimkan ke sini, maka tidak ada yang membina masyarakat, tidak ada yang mengajak mereka untuk sholat, tidak ada yang mengajarkan mereka bagaimana berkampung, bagaimana tinggal bermasyarakat, tidak ada. Tidak ada yang mengajar mereka di sekolah, maka mereka akan kembali hidup liar. Dan ketika saya mengeluhkan kondisi jalan yang seperti ini, maka beliau katakan, sudah alhamdulillah Pak. Karena pertama kali beliau merintis dakwah di tempat ini, belum ada jalannya. Masih hutan belantara, beliau babat alas hutan untuk bisa masuk ke tempat yang nantinya akan jadi kampung. Itu jalan kakinya pertama kali beliau masuk 3 hari 3 malam, Pak. Dan sejarah beliau masuk ke tempat ini mungkin bagi kita sangat-sangat di luar nalar. Karena sejarahnya kami bisa masuk ke tempat ini berawal dari seorang kepala suku, Pak. Turun ke pesisir, ke kecamatan, itu hanya untuk mencari garam. Kemudian, ini Ustadz Sigit, beliau ketua Dewan Dakwah, beliau sedang sholat di masjid. Setelah keluar masjid, ada bapak-bapak di bawah pohon. Kemudian bapak-bapak itu menyampaikan kepada anak muda yang bisa berbahasa Indonesia untuk dipanggil, menemui beliau. Maka diterjemahkan oleh beliau kata-kata dari bapak tua ini, umurnya sekitar 70 tahun. Beliau turun 3 hari 3 malam untuk mencari garam. Kalimat pertama yang disampaikan oleh kepala suku ini adalah kasihan kami. Kasihan kami, kasihan kami. Dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, umur saya sudah 70 tahun, sudah tua seperti ini, orang tua kami sudah meninggal. Kami ingin seperti Anda. Cukup sederhana, Pak. Kami ingin seperti Anda. Ingin apa? Ingin menjadi seorang muslim. Maka kemudian Ustadz Sigit terdiam dan bingung, karena memang beliau bukan tinggal di pesisir, tapi beliau tinggal di Luwuk, di Banggai, ke Morowali, itu sedang dalam kondisi safar, perjalanan beliau singgah, kemudian ketemu bapak tua ini. Kemudian Ustadz Sigit meminta untuk kalau begitu tunggu sampai besok hari, mohon izin saya untuk minta petunjuk kepada Allah. Kemudian besok harinya beliau memberikan jawaban untuk memberanikan diri naik, Pak. Karena memang 3 hari 3 malam baru sampai. Dan alhamdulillah pendekatan terus dilakukan. Dari awalnya mereka hanya menggunakan kulit kayu pohon, Pak, untuk bisa menutupi aurat. Kemudian terus pendekatan dilakukan. Dari awalnya mereka tidak berkampung, 1,5 tahun mengajak berkampung baru 1 keluarga. Kemudian terus datang ke rumah-rumah. Alhamdulillah saat ini sudah ada ratusan masyarakat yang tinggal di kampung. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah punya 4 perkampungan mu'alaf di pedalaman Morowali Utara. Ini 2025. Masih kondisi seperti ini jalannya. Nah, ini untuk bisa membawa logistik untuk kegiatan perbaikan gizi dan logistik untuk konsumsi para dai yang bertugas di pedalaman.
28, 32 hari, Pak. Ini ada banyak sungai yang kondisinya seperti ini. Dan seperti inilah kampungnya yang kita tuju. Jadi ini berkampung mulai di tahun 2004, Pak. Baru mulai mereka berkampung. Dan pertama kali saya datang ke sini, saya alhamdulillah datang ke sini itu sudah di tahun 2017. Di tahun 2017 kami datang ke sini, alhamdulillah sudah ada sekolah sampai kelas 4 SD, Pak. Kelas 4 SD. Tapi banyak siswa dan siswi kami yang kelas 4 SD ini usianya 16 tahun, Pak, Bu. Bapak-bapak di sini punya anak umur 16 tahun kelas berapa? SMA, SMP. SMA lah kelas 1 biasanya, kelas 10. Di sana 16 tahun baru kelas 4 SD. Bukan karena mereka tidak mau sekolah, bukan, Pak, bukan. Bukan juga karena mereka malas, bukan. Tapi memang karena mereka baru tahu, oh seperti ini sekolah. Dan baru ada guru yang mengajarkan mereka. Selain mengajar di sekolah, kami juga mengajarkan anak-anak mengaji. Dan pertama kali mengajarkan anak-anak mengaji, bukan mengajar ngaji ke anak-anak yang sudah masuk Islam. Ngajar ngaji ke anak-anak yang belum beragama. Alhamdulillah, 3 bulan pertama mereka bisa baca Iqra sampai jilid 3. Kemudian kami ajarkan bacaan sholat beserta gerakannya, serta indahnya ajaran Islam. Alhamdulillah di bulan Desember 2017, mereka masuk dalam agama Islam bersama dengan masyarakat yang ada di kampungnya. Ini Ustadz Sigit yang memimpin syahadat. Dan ini siswa-siswi kami yang tadinya mereka sudah sekolah tapi belum beragama, dan terlebih dahulu kami ajarkan tentang bagaimana ajaran Islam. Nah, ini yang nggak pakai baju ini adalah siswa terbaik kami, Pak. Alhamdulillah. Saat ini hafalannya sudah 30 juz. Nah, ini belajar wudhu. Dan kemudian singkatnya seperti ini. Jadi setelah mereka masuk Islam dengan berbagai keterbatasan, alhamdulillah semangat mereka luar biasa untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkannya. Dan yang senantiasa mereka bawa kemana-mana adalah Al-Quran. Yang mereka dengarkan, yang mereka bawa-bawa. Dan biasa mereka di hutan itu sebelum masuk Islam, mereka kita lari-lari, Pak. Itu, dan aktivitas mereka adalah nyumpit burung. Karena memang di sana untuk protein itu sulit, maka mereka mencari asupan protein itu dengan menyumpit burung, berburu di hutan. Dan nyumpitnya juga luar biasa, Pak. Jadi jarak 10 meter mereka masih bisa sumpit. Dengan mereka bilang orang juga, Ustadz, bisa mati kalau kita pakaikan racun getah pohon, mereka ada di sana pohonnya gitu. Ketika orang disumpit pakai itu bisa mati, dia bilang. Dan ini yang bergelantungan namanya amis. Alhamdulillah ketika saya balik ke Bekasi, itu hafalannya sudah 3 juz. Kemudian yang ini namanya, yang tengah namanya C, setelah masuk Islam kami beri nama Khalid. Alhamdulillah hafalannya sudah 5 juz. Dan yang pojok ini namanya Sevin, adiknya hafalannya sudah 3 juz. Nah, inilah potret anak-anak di pedalaman, Pak, di tempat kami mengajar. Dan di pedalaman ini kami punya cerita yang
ya mungkin bagi kami ini satu hal yang luar biasa gitu. Kami mengajar di sini, ini mengajar 50 anak, dari tadi 50 anak, itu tinggal sisa Pak sekitar 25 anak. Kemana Ustadz yang 25-nya? Yang 25 anaknya ini sudah berhenti Pak. Kenapa mereka putus sekolah? Alasan mereka menikah, kawin. Jadi di sana umur 14 tahun itu sebagian besar mereka sudah menikah. 14 tahun, 16 tahun itu sudah menikah. Jadi maka tinggal yang umur 16 tahun itu tinggal sisa beberapa orang. Dari 50 anak tinggal sisa ada 5 orang yang tersisa di umur 16 tahun. Dan mengajar di pedalaman ini kami tidak digaji oleh pemerintah. Kemudian kami di sini melakukan seadanya yang bisa kami berikan, yakni dengan apa? Jadi ketika anak-anak sekolah mereka tidak punya buku, maka kami berikan bukunya untuk bisa ke sekolah. Ketika mereka tidak punya seragam, semampu kami yang bisa kami berikan, ada seragam maka kami berikan kepada mereka. Dan yang menyentuh hati kami ketika kami sedang mengajar di sekolah, ini anak-anak di jam 9 dan 10 teriak Pak. Ustadz, moro kompo, aku yaumuni. Ustadz, perut saya lapar, saya mau pulang. Karena mereka sekolah tidak pernah diberikan uang saku oleh orang tuanya, dan di sana tidak ada yang jual makanan Pak. Karena kondisinya di tengah-tengah hutan. Maka kami berpikir, bagaimana mereka tidak lagi teriak lapar ketika belajar, maka kami seketika turun ke kecamatan dengan tadi jarak 9 sampai 10 jam, kami sempatkan untuk membawa kacang hijau. Jadi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak sarapan dulu di rumah kami, itu setiap hari. Kemudian siangnya, itu kalau ke sekolah biasanya bawa kastrol atau katel untuk masak nasi di sekolah. Lauknya sangat-sangat sederhana Pak. Jadi ketika saya kasih ikan asin mereka makan, Ustadz, si Ima gaya Ustadz, magaya Ustadz. Ustadz, ini enak Ustadz, ini enak Ustadz. Jadi mungkin ikan asin Pak, yang bagi kita di sini, makan sebulan sekali juga nggak makan ikan asin gitu kan. Ayam juga mungkin biasa saja, daging juga biasa saja. Tapi bagi mereka, ikan asin itu luar biasa Pak enaknya. Karena apa? Mereka biasa makan di rumahnya dengan nasi putih, kalau ada nasinya. Atau dengan garam Pak, garam yang balokan itu dioleskan di atas nasi, itu sudah luar biasa Pak bagi mereka. Kalau ada daun-daun, misalnya mereka makan dengan daun rotan, daun rebung itu bambu yang muda itu, atau paku-pakuan, itu yang mereka jadikan untuk konsumsi. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Ini kelas 4 SD Pak. Dulu kami masih belum tahu apa-apa, tidak tahu itu apa itu Islam. Kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana? Sekarang ada Sidi, Ustaz Reza, Ustaz Kurniawan ke sini. Kami sudah mengetahui, oh ini sekolah. Kita belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29. Ini 2 santri yang saya bawa ke Sukabumi Pak, untuk menghafalkan Al-Quran. Ya Allah mau jadi guru agama. Insyaallah nanti bisa jadi ustaz. Ya, cita-cita mereka ingin jadi guru agama dan jadi ustadz Pak. Alasannya cuma satu Pak. Mereka ingin mengajak ibu, bapak, kakaknya, masyarakat di kampungnya, masyarakat di sukunya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena sampai hari ini, sampai detik ini ibu yang pakai kerudung biru, bapak yang jenggotnya putih itu, dan kakak perempuan yang pakai kerudung coklat itu belum beragama. Sampai dengan detik ini.
Tapi anak-anaknya luar biasa, Pak. Anak-anaknya yang tadi itu Ubaidillah, alhamdulillah hafalannya sudah 30 juz. Terakhir kemarin pengabdian 1 tahun di Pondok Pesantren Wonosalam di Jawa Timur. Sekarang sudah balik lagi ke kampungnya untuk bisa jadi mudir dan merintis pesantren di sana. Kemudian yang pojok itu adiknya Noval, itu hafalannya sudah 2 juz, dan yang pakai kerudung biru itu juga sudah ngajar anak-anak SD di sana, namanya Khairun Nisa. Setelah masuk Islam, sebelum masuk Islam namanya Pegang, Pak. Jadi orang tuanya belum beragama. Tentu ini jadi tanda tanya kepada kita semua, kenapa dari orang tua yang belum beragama tapi punya anak-anak yang luar biasa. Saya coba cari tahu, ternyata ada pesan, Pak, yang sederhana tapi luar biasa dampaknya. Pesan dari orang tua yang belum beragama ini kepada anak-anaknya adalah, ketika kalian sudah masuk dalam agama Islam, tidak boleh main-main. Harus menjalankan seluruh perintah yang diperintahkan oleh agama. Ini, Pak. Itu bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi mereka buktikan. Dengan apa? Ketika anaknya belum bangun, azan subuh sudah berkumandang, maka orang tua yang belum beragama ini bangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh berjamaah. Ketika anak-anaknya sedang membantu orang tuanya di kebun, di hutan, azan berkumandang, maka mereka suruh pulang anaknya untuk sholat dan belajar mengaji bersama kami di masjid. Ketika kami ingin mendirikan masjid, mereka yang sediakan tanahnya, Ustadz, ini tanahnya silahkan dirikan masjid. Ketika kami ingin mendirikan sekolah, Ustadz, di sini tanahnya silahkan dirikan sekolah. Bahkan yang jauh luar biasa, Pak. Ketika kami di pedalaman tidak punya beras, karena untuk bisa mendapatkan beras harus turun ke kecamatan 9-10 jam, maka orang tua yang belum pakai berpesan kepada anak, kalau Ustadz tidak punya beras, ambilkan. Ambilkan itu tidak langsung dalam bentuk beras, Pak. Ambilnya di hutan, di lumbung-lumbung padi mereka, kemudian dibawa pulang ke rumah, ditumbuk. Baru diserahkan ke Ustadz. Ketika Ustadz tidak punya kayu bakar, carikan kayu bakarnya. Ketika Ustadz belum masak nasi, masakkan nasinya. Maka mungkin dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan anak-anak mereka untuk bisa menghafalkan Al-Quran dan menerima pelajaran dengan baik. Kemudian yang di bawah ini juga santri kami, Hinda dan Nebi namanya. Orang tuanya belum berkampung, masih hidup liar di hutan. Alhamdulillah anak-anaknya sudah masuk dalam agama Islam, sudah beragama, tapi orang tuanya belum beragama dan bapaknya adalah dukun, Pak, di Tanah Wana. Jadi di sana kalau ada orang sakit tidak pergi ke dokter karena tidak ada dokter. Maka yang adalah dukun sambil pukul gong, baca mantra, panggil roh leluhur mereka untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu terus dilakukan. Maka kami untuk memutus perdukunan ini, kami pelajari obat-obatan di apotik, kami bawa ke pedalaman dan kami sampaikan bahwa ketika ada yang sakit silahkan datang kepada kami. Dan kami sampaikan bahwa obat ini sebagai wasilah, adapun yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, Pak. Di sana banyak ibu-ibu yang ketika dia lahiran dengan kondisi yang mungkin tidak lahir dengan normal, maka tidak jarang mereka meninggal ketika melahirkan. Karena kalau mau mereka turun ke dokter harus ditandu, jalannya begitu luar biasa, maka ya alhamdulillah kami terus berikhtiar untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, pendidikan, dan perbaikan gizi. Ustaz lalu mungkin bisa. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada ratusan masyarakat yang masuk dalam agama Islam di tempat ini dari sebelumnya belum beragama, Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 4 perkampungan mu'alaf yang ada di pedalaman Wana. Dan insya Allah di bulan Desember ini, di bulan Agustus ini di akhir, kita akan membuka perkampungan kelima. Dan kabarnya kemarin Ustaz Sigit sampaikan sudah ada sekitar 50 orang yang insya Allah mereka bersedia untuk masuk dalam agama Islam. Itu mungkin insya Allah diupdate, Pak, ya. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kabar-kabar dakwah selanjutnya kepada Ustaz lalu untuk menyampaikan yang selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah mendengar, menyaksikan dan melihat bagaimana ternyata ada sebuah perjuangan yang mungkin belum pernah terbersit dalam benak kita yang dilakukan oleh para dai yang menyebar dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dimulai sudah lama, semenjak 1960-an. Diikuti, diinspirasi oleh kisah haji wadaknya Rasulullah SAW ketika menyebarkan seluruh sahabat untuk mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru yang ada di dunia ini. Tidak ada titik yang bisa dijangkau di kala itu kecuali para sahabat menyebar, mensyiarkan Islam sesuai dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di penghujung di khutbah wadaknya. Beliau sampaikan setelah khutbah wadak yang sangat panjang, Rasulullah mengatakan, "Balligh minkumus syahid ila minkumul ghaib." Sampaikan oleh kalian tentang Islam yang tadi disempurnakan dengan ayat yang terakhir turun, surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," kepada seluruh manusia dimanapun mereka berada tentang agama Islam ini. Maka para sahabat yang hadir 100.000 jumlahnya berangkat menyebarkan syiar-syiar dakwah Islam ke seluruh penjuru yang ada di dunia ini. Para ahli tarikh mensyiarkan, mengabadikan bahwa hanya sekitar 10.000 sahabat yang meninggal di Mekah atau di Madinah. Pertanyaannya jemaah yang Allah muliakan, kemana 90.000 sahabat yang lainnya? Jawabannya, mereka berdakwah di lokasi dakwahnya masing-masing, kemudian juga meninggal di lokasi dakwahnya masing-masing. Amr bin As berangkat ke Mesir, Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke Syam, dan para sahabat yang lain yang menyebar untuk mensyiarkan dakwah Islam. Inilah yang menjadi inspirasi para dai hari ini, terus berjuang di tengah keterbatasan dengan medan yang berat, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, terus berjuang mensyiarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia ini. Dan Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak para dai yang juga sudah meninggal di lokasi dakwahnya. Ada dai dari Jawa Timur diutus ke Mentawai, Sumatera Barat, Pulau Mentawai. Di sana beliau berdakwah, berpuluh-puluh tahun berdakwah, baru beberapa waktu yang lalu juga meninggal di Mentawai. Ada dai yang diutus ke daerah perbatasan Indonesia Timor Leste, di Atambua, berdakwah di sana, berjuang di sana berpuluh-puluh tahun, meninggal juga di lokasi dakwahnya. Dan hari ini estafeta dakwah terus dilaksanakan, terus dilakukan, para dai terus disebar. Baru kemarin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah menyebarkan, kita sudah melepas 225 dai ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia ini, yang akan berdakwah satu orang dai-nya itu minimal 2 tahun lamanya. Satu orang dai dengan lokasi-lokasi yang tadi kita sudah saksikan percontohannya sebagai bagian daripada contoh daripada dakwah yang disebar oleh para dai, yang dilakukan oleh para dai yang disebar di seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Begitu titik-titik daripada dakwahnya para dai. Ada kurang lebih sekitar 175 titik di 29 provinsi yang akan dituju oleh para dai. Salah satunya nanti insya Allah kameramen kita yang ada di masjid ini, Ustaz Rizky, juga akan berdakwah di lokasi ini, di lokasi dakwah yang kita saksikan bersama ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjuangan dakwah ini bukan hanya perjuangannya para dai, tapi perjuangan dakwah ini adalah perjuangan kita semua umat Islam. Karena amanah dakwah ini sudah diberikan oleh Rasulullah kepada pundak-pundak kita semua. Ketika Rasulullah mengatakan balik minkumus syahid ila minkumul ghaib, itu amanah untuk kita semua. Maka jemaah yang Allah muliakan, kami ingin mengajak kita semua ikut serta bergabung dalam barisan dakwah ini untuk mendukung gerakan dakwah ini dengan doa-doa terbaik kita, dengan harta-harta terbaik kita. Satu hal yang harus kita ketahui jemaah yang Allah muliakan, bukan para dai yang hari ini berangkat berdakwah atau yang sedang berjuang dalam dakwah-dakwah mereka yang membutuhkan bantuan kita, doa-doa terbaik kita, bukan. Siapa yang butuh pada dasarnya? Yang butuh pada dasarnya adalah kita. Kenapa jemaah yang Allah muliakan? Karena mereka sudah berjuang dengan waktunya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, mewakafkan dirinya untuk perjuangan dakwah ilallah ini, mensyiarkan dakwah Islam ke saudara-saudara kita yang belum mengenal dakwah Islam, atau saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf tapi belum terbina keislaman mereka. Mereka mensyiarkan dakwah untuk saudara-saudara tersebut. Dan Masya Allah jemaah yang Allah muliakan, ketika mereka berdakwah, mereka mengislamkan, mereka mendapatkan pahala jariah dari semua ibadah daripada masyarakat yang diislamkannya, salatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, dan semua ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah selesai sampai di sana jemaah yang Allah muliakan? Tidak. Orang-orang ini akan mentransfer pahala ke dai yang mengislamkannya. Apakah selesai sampai dainya? Tidak.
orang-orang yang membantu perjuangan para dai ini juga insya Allah akan mendapatkan pahala semisal, jariah semisal dengan yang didapatkan oleh para dai. Maka jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang ikut serta membantu jihad, perjuangan dakwah ilallah ini, walaupun dia tidak ikut turun, tapi membantu perjuangan dakwah ilallah ini, insyaallah dia akan mendapatkan pahala semisal dengan yang didapatkan oleh para dai. Gambarannya jamaah yang Allah muliakan, para dai ini ketika berdakwah, kita berikan kebutuhannya, satu orang dai itu 1 juta rupiah bagi yang belum menikah, dan yang sudah menikah 1,5 juta. Dan ini untuk mendapatkan 1 juta atau 1,5 juta ini jamaah yang Allah muliakan, para dai harus turun, itu ongkos ojeknya, kayak Ustadz Kurniawan tadi, ongkos ojeknya kurang lebih 300.000 untuk mengambil dana tersebut. Dan balik lagi ke lokasi dakwahnya, di atas gunung sana, itu ongkos ojeknya kurang lebih 300.000. Sisanya berapa jemaah? Nah itulah kurang lebih yang digunakan untuk beli beras, ikan asin, garam yang tadi diceritakan, untuk bekal dakwah selama 1 bulan di atas. Maka jemaah yang Allah muliakan, kami membuka program-program untuk mendukung gerakan dakwah ini. Tadi alhamdulillah kita sudah membagikan beberapa brosur. Program-programnya jemaah yang Allah muliakan, kita punya program namanya Orang Tua Asuh Dai. Nah Orang Tua Asuh Dai ini, kami berharap nanti mungkin ada jamaah yang ingin menjadi orang tua asuh dai yang sedang disebar. Ada ratusan jumlah dai yang hari ini sedang berdakwah, kita ambil bagian menjadi orang tua asuh dai dengan membiayai kebutuhan dakwah selama para dai ini berdakwah. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini program-programnya, ini gambaran daripada kebutuhan dakwah. Itu 3 orang dai kurang lebih sekitar 38 juta rupiah. Silahkan mungkin nanti ada yang ingin mengambil bagian, insya Allah setelah kajian ini nanti bisa menyampaikan niatannya kepada kami jamaah yang Allah muliakan. Dan begitu juga dengan program yang lainnya, ini orang tua asuh dai, sampai 1 orang dai, atau mungkin Ustaz saya nggak bisa 1 orang dai, bisa nggak kalau saya bantu setiap bulan, tapi saya ingin istiqomah Ustaz, 100.000 saja, 500.000 saja, silahkan jamaah yang Allah muliakan. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan amal jariah. Terus yang kedua jamaah yang Allah muliakan, kita lihat tadi, salah satu kebutuhan dakwah hari ini yang dibutuhkan oleh para dai adalah motor-motor dakwah. Mungkin ada yang ingin memberikan jariah, memberikan bantuan dengan motor-motornya, untuk gerakan dakwah ilallah di daerah-daerah pedalaman, perbatasan, suku terasing, minoritas muslim ini, semoga nanti bisa menjadi amal jariah yang diberikan untuk kebutuhan dakwah para dai. Dan juga jamaah yang Allah muliakan, hari ini kita juga sedang membangun beberapa masjid di beberapa titik lokasi dakwah. Kalau ada yang ingin berkontribusi untuk membangun masjid-masjid mu'alaf di lokasi-lokasi dakwah para dai, juga kami persilahkan. Dan juga jamaah yang Allah muliakan, kami juga sekarang sedang membangun rumah-rumah dai. Rumah-rumah dai yang hari ini kita fungsikan sebagai senter daripada tempat pendidikan mu'alaf-mu'alaf yang sudah diislamkan di rumah-rumah dai tersebut. Nah ini juga kita bangun jamaah yang Allah muliakan. Ada juga pembangunan sumur, pembangunan sekolah dan yang lainnya. Semoga nanti kita bisa ikut serta mengambil bagian dalam perjuangan dakwah ilallah ini. Maka jamaah yang Allah muliakan, semua yang kita niatkan nanti untuk perjuangan dakwah ilallah ini, semoga Allah balas dengan balasan terbaiknya. Dan semoga Allah berikan keberkahan atas harta-harta kita. Dan semoga semua yang kita berikan di jalan Allah ini menjadi pembersih kita dari dosa-dosa yang kita miliki dan dari penyakit-penyakit yang kita miliki. Akhirul kalam, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Kurniawan. Terima kasih atas penyampaian dari Ustaz Lalu. Beliau juga ikut turun Pak ke pedalaman, insyaallah, dan beliau yang akan berangkat di pengislaman yang kelima ini. Dan sekali lagi kami mengajak kepada para jamaah yang ingin berkontribusi untuk mendukung dakwah di pedalaman, mari kita sukseskan dan bantu saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Tadi dengan zakat terbaik kita mungkin yang sudah haul atau yang ingin zakat perusahaan, insyaallah kami dari lembaga resmi yang bisa mengeluarkan surat pengurang pajak ketika zakatnya sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang mau ingin infak secara tunai mungkin bisa nanti ada kotak yang disediakan, atau yang ingin ditanyakan Bapak-bapak, silakan Pak, baik terkait dengan beasiswa dai, kemudian dakwah di pedalaman atau kondisi di pedalaman, silakan Pak jika ingin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini insya Allah sangat bagus sekali untuk perkembangan Islam. Apakah gerakan yang seperti ini tidak ada
sumbangsi dari pemerintah untuk para dai ini, karena gerakannya sangat luar biasa begitu Ustaz ya. Harusnya dari negara membantu semaksimal mungkin. Apakah pernah berkoordinasi kepada negara untuk menyamakan visi misinya Ustaz? Jazakallah khair. Ada lagi Pak? Terima kasih. Yang pertama, kita terus sampaikan Pak kepada pemerintah. Alhamdulillah kemarin pelepasan 225 dai yang diberangkatkan ini dilepas di MPR. Dan kami sampaikan, bahkan kami presentasikan video yang tadi kami sudah sampaikan. Ya semoga Allah bukakan pintu hati yang duduk di sana untuk bisa berkontribusi. Karena memang kondisinya di sana itu kita minoritas Pak, dan lemah. Maksudnya secara pemerintahan kita lemah. Di sana bupatinya Kristen, misionaris, kemudian camatnya sampai dengan kepala desanya itu dari misionaris. Sehingga ketika kami mengajukan bantuan rumah layak huni kepada pemerintah, sudah di ACC Pak dan sudah dicairkan, terrealisasi. Tapi realisasinya bukan di tempat yang kami ajukan, tapi digeser ke kampung sebelah. Bahkan ketika bantuan-bantuan bansos dan yang lainnya untuk warga muslim mungkin bisa dihitung Pak. Karena memang mereka kuasai. Dan di sana mereka masuk mungkin jauh lebih dahulu sebelum kita, jauh dulu mereka Pak sebelum kita. Bahkan mereka sejak zaman penjajahan mereka sudah masuk ke pedalaman daerah ini. Dan mereka kampung-kampung mu'alaf, kampung-kampung itu, desa-desa induk itu dikuasai oleh mereka. Mereka punya sekitar mungkin 20 perkampungan yang mereka kuasai, desa-desa induk di pedalaman itu yang mereka kuasai. Dan mereka untuk bisa sampai ke sana itu pakai helikopter Pak. Punya helikopter, punya landasan di atas. Gitu, punya Cessna dan landasannya mereka punya di atas. Jadi mereka rutin untuk mengirimkan logistik ke pedalaman. Kemudian masyarakat di sana, tadi mereka memang belum beragama, hidup liar di hutan. Nampaknya mereka pun sebetulnya bisa jadi orang yang dulu tinggal di pesisir, ketika zaman penjajahan masuk, ada pembantaian, mereka lari ke dalam hutan, kemudian turun-temurun di dalam hutan, beranak pinak sehingga banyak Pak. Mereka tersebar di 3 kabupaten, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali Utara. Di 3 pedalaman hutan ini. Kemudian mereka awalnya hanya menggunakan kulit kayu pohon. Kemudian kita datang ke sana, kita berikan pakaian, kita edukasi. Makannya apa Ustaz? Mereka makan tadi sebelumnya mereka tanam padi ladang Pak. Padi yang di gunung itu, tapi memang sangat-sangat terbatas. Tapi terus kita edukasi, alhamdulillah sekarang sudah cukup kalau untuk padi. Ini untuk yang di Ngoyo. Tapi kalau yang di Lamben Tanah, yang perkampungan yang keempat yang kita bina ini memang masih primitif. Di Lamben Tanah perkampungan keempat ini baru kita rintis di tahun 2023 Ustaz ya, masuk Islam itu 2023. Jadi baru kemarin dan masih primitif. Jadi ketika kita bawa beras dari bawah, itu jaraknya 12 jam kalau ke Lamben Tanah ini dimakan 2 hari itu habis Pak. Oleh orang sekampung. Nah maka mereka biasa makan ubi-ubian, ya mereka cari di hutan gitu, karena memang mereka hidup liar di hutan, mereka sudah terbiasa lah untuk survival lah. Tapi memang banyak di antara mereka yang kekurangan gizi, karena biasanya mereka makan hanya dengan nasi misalnya, proteinnya sangat-sangat kurang. Itu. Ada lagi Pak? Bahasanya bahasa Wana Pak. Bahasanya bahasa Tak Wana. Mungkin bapak-bapak kalau ini bisa searching di YouTube tentang suku Wana. Ya, nanti bisa tergambar tuh bagaimana banyak di jejak petualang dan yang lainnya mengangkat kisah tentang suku Wana ini. Itu. Ada lagi Pak?
Betul, Pak. Iya, betul. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa semakin turun karena kita digerogoti dari daerah-daerah pedalaman, Pak. Jadi digerogoti dari pinggiran-pinggiran dari Indonesia Timur, misalnya dari NTT, kemudian dari mana Maluku, itu kita terus digerogoti, Pak, dari pinggir-pinggir itu. Dan mereka masif. Gitu. Kita digerogoti dari pinggir-pinggir. Inilah yang menyebabkan ya tadi Bapak Muhammad Natsir berikhtiar untuk bisa terus mengirimkan dai-dai ini ke perbatasan, Pak. Daerah perbatasan, terluar, terasing. Karena memang sedikit dan jarang sekali yang mau, Pak. Contoh kecil, ini untuk ngajar di sini. Ini ada calon PNS, Pak. Saya pernah naik bareng dengan calon PNS. Sudah mengantongi SK PNS. Ustadz, dia bilang, kalau seperti ini kondisinya, dibilang, lebih baik saya tidak jadi PNS. Iya, Pak. Karena ya tadi, ya untuk gaji nggak cukup, Pak, gitu. Untuk transportasi tadi naik aja 300.000, turun 300.000, Pak. Kondisi jalan seperti itu. Maka tadi yang kita harapkan ketika dai itu di Dewan Dakwah itu kita sejak awal di kader, Pak. Sejak awal masuk ke STD Muhammad Natsir itu dulu Allahyarham Ustaz Syuhada Bahri mengatakan, berpesan kepada kami, kalau antum masuk ke kampus ini untuk mencari dunia, mencari harta, silahkan keluar. Karena bukan di sini tempatnya. Tapi antum masuk di sini ingin mencari ridha Allah, dan yakinlah ketika antum berjuang di jalan ini, Allah akan cukupkan segala kebutuhan antum, dan silahkan bergabung. Maka betul, Pak, jarang yang kuat. Yang sudah mengantongi SKPNS saja yang sudah pasti misalnya gitu, itu mereka nggak mau, lebih baik saya mundur, Set. Itu di pedalaman, Pak. Karena memang sangat-sangat sulit untuk bisa masuk di sana, kemudian perjuangannya juga sangat luar biasa. Bahkan alhamdulillah dai dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir mau 24 jam, Pak, tinggal di dalam hutan, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, jauh dari peradaban, bersamai masyarakat yang tadi hidup liar untuk mengajak mereka berkampung, mengajar di sekolah, mengajar mereka tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Mengajar di bahasa Indonesia dan yang lainnya lah. Alhamdulillah saat ini ada ribuan dai yang sudah tersebar, dan di bulan kemarin, di bulan ini, bulan Agustus, kita menyebar 225 dai. Dan 16 diantaranya di Kabupaten Morowali Utara untuk menguatkan dakwah di pedalaman, insya Allah 5 kampung yang sedang kita ikhtiarkan. Mungkin kalau sudah tidak ada, Pak, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kami cukupkan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kami ucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan. Semoga di lain waktu, mungkin di bulan Ramadan tahun depan, ada dai yang dari pedalaman lain gitu diberikan kesempatan untuk berbagi kisah dari Papua, dari Ambon, dari Nias, bagaimana perjuangan mereka di pedalaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.